Selamat datang Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan pada ibadah online Gereja Every Nation Jogja pada hari Minggu 22 Maret 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita percaya, kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka ia hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, karena gereja sesungguhnya bukanlah bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, meskipun pada saat ini kita melalui media online. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah online kita pada kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa untuk penjagaan, perlindungan Tuhan pada kami semua. Bapa, saat ini kami berkumpul bersama-sama meskipun hanya melalui media online ini. Tapi kami percaya bahwa saat 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami mau mendedikasikan waktu kebaktian ini kepadamu. Kiranya roh-Mu yang berbicara kepada kami dan menyatakan apa yang harus kami lakukan dan memberikan penghiburan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan 2 lagu penyembahan, yaitu Pour Us Out oleh Victory Worship dan Harapanku oleh JPCC. For the broken road that is far from you, fill us out, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, draw me. For the broken world that is far from you, fill us up, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. With your power and your presence, we will go to the ends of
with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways, to seek your face and know your ways. Holy Spirit, we worship you, God. We worship you, God. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini melalui kebaktian online bersama Gereja Every Nation di Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Sehingga sampai hari ini kami ada dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu yang kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 46 sampai 50, juga dari 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, dan akan ditutup dari Efesus pasal 5 ayat 2. Saya akan bacakan yang pertama kali dari Bilangan pasal 16 ayat 46 sampai 50. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bilangan 16 ayat 46, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkorbar, dan itulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkan nyala ukupan, dan diadakan nyala pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saya ulangi highlightnya atau menjadi penekanan di Bilangan 16 ayat 48. Dikatakan, ketika ia atau Harun berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat latar belakang atau background Bilangan pasal 16 tadi yang baru saya bacakan. Kejadiannya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka dipimpin oleh Musa dan Harun, dan mereka di padang gurun, dan sebagian dari mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan kepada Musa bahwa Musa memimpin mereka keluar dari Mesir hanya untuk dikuburkan di padang gurun. Kemudian ada beberapa pemimpin yang menentang kepemimpinan Musa waktu itu dan menuduhkan pada Musa, mengapa engkau mengangkat pemimpin di antara kami dan seolah-olah engkau hendak memerintah di atas kami dan hanya untuk membunuh kami di padang gurun ini. Nah, ketika itu kemudian Musa berkata, baiklah besok biar Tuhan yang akan menentukan siapa yang betul-betul diurapi, siapa yang betul-betul yang ditunjuk untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dan kemudian keesokan harinya ketika mereka berdiri depan kemah, mereka kembali ke Musa dan kembali menuduhkan kepada Musa, ya. Dan kemudian pada waktu itu di Alkitab yang tadi kita baca dikatakan di pasal sebelumnya, waktu itu tanah terbelah dan orang-orang yang memberontak ditelan oleh tanah itu. Nah, kemudian orang-orang yang menentang Musa ini menuduh Musa bahwa Musa dikatakan telah membunuh umat Tuhan. Nah, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, mereka melihat ke arah kemah pertemuan, yaitu kemah di mana tabut Allah ada di situ, dan kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan. Ya, lalu kemudian pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan dan Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Nah, ketika itulah terjadi, kemudian tulah atau penyakit atau sampar itu mulai menyapu bangsa Israel di padang gurun waktu itu, dan dikatakan 14.700 orang banyaknya yang meninggal pada waktu itu. Nah, ketika melihat hal itu, kemudian Musa memerintahkan Harun untuk mengambil perbaraan
di atas dan mengambil mesbah dari api dari mesbah, dan kemudian Harun berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Tadi ayat yang 48 dikatakan, dan ketika Harun berdiri di antara orang yang mati dan orang hidup, berhentilah tulah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran Harun berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati dan membawa dupa perbaraan, ini melambangkan Yesus Kristus sendiri. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan yang telah mengasihi kita telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus sendiri berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Tuhan mewakili orang-orang yang masih hidup, yaitu kita. Dia berdiri di hadapan Bapa di surga, menjadi pengantara, menjadi yang mendamaikan antara Allah dan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita dikejutkan, kita mungkin takut dan khawatir, hidup dalam ketakutan dan khawatir dan terintimidasi dengan COVID-19. Kita tahu sampai hari ini sudah 10.000 orang yang meninggal di seluruh dunia, dan kemudian di Indonesia sendiri ada sekitar 32 orang yang sudah meninggal, dan kasusnya terus bertambah mendekati 400 kasus suspek corona. Nah, tentu saja ini berimbas kepada keadaan ekonomi, orang-orang malas keluar, orang-orang malas membeli, dan ini mengakibatkan perekonomian berhenti, lumpuh, dan bukan hanya Indonesia tapi juga berdampak ke dunia, menciptakan ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam saat-saat seperti ini, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah berdiri di antara orang hidup dan yang mati. Waktu Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia mendamaikan kita antara Allah di surga dengan manusia di bumi yang berdosa. Kita tahu seperti kebanyakan orang Israel, kita seringkali menolak pimpinan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan mungkin kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mungkin mengabaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus disalibkan, sama seperti Harun, dia berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia menjadi pengantara supaya kita yang hidup tidak binasa. Dia menjadi jembatan, Dia yang mendamaikan murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk memerankan peran yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Demikian kita harus juga berdiri di antara orang hidup dan mati. Apa yang dimaksudkan berdiri di antara orang yang hidup dan mati seperti yang Harun perankan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat seperti ini di mana ketakutan, kekhawatiran, dan intimidasi yang diakibatkan oleh COVID ini membuat kita mungkin hanya di rumah saja dan kita tidak berani untuk melakukan apa-apa. Tapi dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita justru dipanggil menjadi pengantara orang yang hidup dan yang mati. Seperti Harun berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati, sambil membawa perbaran. Firman Tuhan berkata tadi, maka tulah itu, penyakit sampar itu, penyakit menular itu yang disebabkan oleh corona akan mati. Apa yang dimaksudkan berdiri di antara orang hidup dan yang mati? Nah, mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 7, ayat 13. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 2 Tawarik pasal 7, ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku, Tuhan, menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil-hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita pengikut Kristus, kita juga dipanggil menjadi orang-orang yang membawa damai. Membawa damai bukan berarti kita berbaik dan berdamai dengan orang-orang saja, tetapi juga berarti menjadi pendamai, sama seperti Harun, yang ketika tula itu melanda bangsa Israel, oleh perintah Musa dia mengambil api perbaraan dari mezbah, dan dia berlari dan dia berdiri di antara orang yang hidup dan yang orang mati, dan tula itu berhenti. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan, khawatir, dan intimidasi seharusnya tidak menghentikan kita untuk kita memerankan peran seperti yang Tuhan Yesus panggil untuk kita lakukan. Karena kita adalah orang-orang yang membawa damai. Kita adalah pelayan pendamaian yang Rasul Paulus katakan bahwa kita pembawa pelayan pendamaian. Kita mendamaikan antara Tuhan dengan manusia yang berdosa. Dalam peran mendamaikan ini Bapak Ibu, kita bisa bertindak seperti Harun yang membawa api perbaraan. Api perbaraan ini adalah doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita mulai mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan Yesus, untuk memohon belas kasihan Tuhan Allah Bapa di surga atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa, 160 lebih bangsa-bangsa terefek oleh corona ini. Di Italia, 3.000 lebih orang meninggal, lebih banyak daripada yang meninggal di Wuhan yang menjadi sumber virus ini. Semua orang ketakutan, semua orang terintimidasi. Dan inilah saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipanggil untuk menjadi pelayan pendamaian. Kita berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Seperti Harun, kita membawa api perbaraan. Api perbaraan ini dari mezbah ini adalah api doa. Roh doa kita yang kita naikkan. Kita bersyafaat, kita berdoa untuk orang-orang yang masih hidup agar tula ini berhenti. Tadi firman Tuhan mengatakan di 2 Tawarik 7:13, bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang kesulitan ekonomi pada hari ini yang diakibatkan oleh COVID-19. Pasar saham lumpuh, ekonomi tidak berjalan, ya, terjadi kebangkrutan, terjadi ekonomi yang stuck. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan firman Tuhan katakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Di sini dikatakan di antara umatku, bahkan di antara orang Kristen, ya, penyakit sampar, penyakit menular, corona ini penyakit sampar menular, ya. Tapi di situ dikatakan di ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut. Ini berarti kan orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dikatakan merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita perlu merendahkan diri kita. Mungkin kita perlu melakukan puasa, bukannya doa. Merendahkan diri juga berarti kita menyangkal daging kita. Kita menyangkal kesombongan kita. Kita menyangkal keengganan kita. Kita menyangkal keengganan kita untuk melakukan firman Tuhan. Merendahkan diri juga berarti kita bertobat. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui kedegilan hati kita. Kita mengakui kebebalan kita. Kita mengakui pemberontakan kita. Kita mengakui kesombongan kita untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Berdoa. Kemudian dikatakan setelah merendahkan diri, berdoa. Kita perlu berdoa, mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita berhenti berbuat dosa, mewakili orang-orang yang berdosa yang tidak mengenal Tuhan. Kita bertobat. Ini disebut dengan pertobatan identifikasi. Kita bertobat untuk mereka. Kita mengakui dosa bangsa ini yang menghujat Tuhan, yang menghujat pemimpin, yang menghujat presiden, yang menghujat orang-orang yang Tuhan berikan otoritas dalam kehidupan kita. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kemudian kita berdoa. Tuhan berjanji, maka aku akan mendengar dari sorga.
dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Mari kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati, dengan doa-doa yang kita bawa, dengan pengakuan dosa yang kita lakukan, dengan pertobatan identifikasi, bahwa kita bertobat mengakui dosa bangsa ini, kita mengakui dosa pemberontakan bangsa ini, kita mengakui dosa kedurhakaan bangsa ini, yang durhaka terhadap kepemimpinan, yang durhaka terhadap otoritas yang Tuhan berikan. Waktu kita bertobat dan kita menaikkan doa-doa kita, merendahkan diri kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan ini seperti doa di dalam kitab Wahyu dikatakan, doa itu seperti ukupan yang naik sampai ke mesbahnya Tuhan, sampai ke surga. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Waktu kita merendahkan diri, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita, memulihkan bangsa Indonesia, memulihkan bangsa-bangsa di dunia. Bukan hanya secara penyakit ini akan berhenti, tetapi juga secara ekonomi Tuhan akan mengembalikan, bahkan memulihkan lebih daripada sebelumnya. Dan di situ ada janji Tuhan di ayat 15, maka sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam saat-saat seperti ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita hidup dengan terintimidasi. Suatu kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, itu bukan berarti kita berhenti untuk berdoa, berhenti untuk mencari wajah Tuhan. Kita bersyafaat, kita mengakui dosa kita melakukan pertobatan identifikasi, artinya kita bertobat atas dosa bangsa ini, atas kedurhakaan, pemberontakan bangsa ini, dan kemudian kita mulai mencari wajah Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa yang kita naikkan, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Efesus 5 ayat 2 tadi dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Harun memberanikan dirinya untuk berdiri di antara orang-orang yang kena tulah dan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup, dan dia membawa api perbaharan itu dari mesbah untuk mendamaikan, untuk menghentikan tulah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil juga karena Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sudah menyerahkan contohnya untuk memberikan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa yang ketakutan tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Apa yang ketakutan tidak bisa lakukan, kasih bisa lakukan. Karena kasih Tuhan, kita bisa berdoa. Karena kasih Tuhan, kita bisa bersyafaat. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi atas bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, mereka yang ada di front line, di garis depan yang merawat orang-orang yang sakit di rumah sakit rujukan. Kita mengucap syukur di Yogyakarta ini ada 25 rumah sakit rujukan untuk corona. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa agar tulah ini berhenti di kota kita, berhenti di bangsa kita, berhenti di bangsa-bangsa. Mari kita percaya bahwa waktu kita berdoa, kita membawa api perbaraan dari mesbah Tuhan, api doa ini, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan menghentikan tulah ini, penyakit sampar ini, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita secara ekonomi. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengakui dosa kami, kebebalan kami, kedegilan hati kami Tuhan. Hati kami yang condong berbuat jahat dan meninggalkan jalan-jalan dan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa nenek moyang kami. Ampuni dosa bangsa kami
yang hatinya degil, yang hatinya memberontak, yang hatinya durhaka kepada otoritas, yang durhaka kepada pemerintahan kami. Roma 13 mengatakan bahwa setiap pemerintahan itu adalah wakilnya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, menjadi bangsa yang durhaka, bangsa yang nyinyir, bangsa yang suka mengkritik kepemimpinan kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami mengakui dosa kami Tuhan di hadapan Engkau, dan kami mohon ampunan dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami, dan kami berhenti dari segala hal yang jahat. Kami berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, dan mulai merendahkan diri kami dan mencari wajah-Mu. Tuhan, kami mau berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Kami mau membawa doa-doa kami Tuhan naik ke hadapan Engkau Tuhan, seperti Harun membawa perbaran itu, membawa perbaran api dari mezbah itu. Kami mau Tuhan berdoa, berdiri, standing in the gap, berdiri di antara jurang antara orang hidup dan yang mati, menjadi orang yang membawa pelayan pendamaian, menjadi orang-orang yang membawa pendamaian dalam doa-doa kami, agar murka Allah berhenti atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa, dan Engkau bisa menggunakan tragedi ini Tuhan untuk membawa orang datang kepada Engkau. Orang-orang yang belum mengenal Engkau bisa datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk proteksi pemeliharaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu bagi semua kami, bagi seluruh keluarga kami dan orang yang kami kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi Tuhan dan kabinet menterinya, yang berikan kebijaksanaan Tuhan dalam upaya mereka menghentikan penyakit menular COVID-19 ini Tuhan. Berikan kebijaksanaan dan strategi, dan ada kerjasama antar kabinet, antar departemen. Dan yang lebih penting lagi, kami berdoa agar rakyat Indonesia mau diberitahu, mau melakukan petunjuk pemerintah, sehingga kami bisa bekerja sama dengan pemerintah. Waktu kami diam di rumah, waktu kami menjaga jarak, waktu kami mempunyai pola hidup sehat, kami percaya Tuhan, pemerintah adalah wakil dari Engkau, dan ketika kami mentaati itu, bekerja sama dengan pemerintah, kami percaya bahwa penyakit sampar ini akan berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan kehidupan untuk Indonesia, bukan kematian. Kami katakan berkat untuk Indonesia, berkat untuk Yogyakarta, kehidupan untuk Yogyakarta. Kami katakan kesehatan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan, berkat pemulihan secara ekonomi. Kami katakan atas bangsa Indonesia, atas Yogyakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasih Tuhan, untuk keluarga kami, untuk ayah, ibu, kakak, adik, saudara kami, keluarga besar kami, saudara kami dimanapun mereka berada, family kami Tuhan, teman-teman kami, sahabat kami, rekan kerja kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa perlindungan oleh Tuhan Yesus atas mereka Tuhan. Jauhkan dari penyakit sampar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya mengatakan